Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtar Hanafi, STMCS, selaku dosen mata kuliah Kecerdasan Buatan. Perkenalkan, nama saya Rusnani, selaku moderator dari kelompok kami yang terdiri atas 4 orang. Yang pertama, Erma Susanti, yang kedua, Dini Fauzia, yang ketiga, Nindita Karina, yang keempat, saya sendiri sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Ya, untuk kasus yang kami ambil untuk presentasi hari ini adalah permainan labirin sederhana. Di sini kami akan mendeskripsikan ruang keadaan dan teknik pencarian yang kami terapkan dalam menyelesaikan permainan labirin sederhana ini. Oke, next. Ya, deskripsi masalah dari permainan labirin ini adalah tantangan pemain harus menemukan jalur dari titik awal start menuju tujuan sambil menghindari dinding melalui jalur yang tersedia. Dalam presentasi ini, kami akan menganalisis ruang keadaan dan menerapkan teknik pencarian breadth first search untuk menyelesaikan permainan labirin dengan menemukan jalur optimal. Representasi search tree juga akan digunakan untuk menggambarkan eksplorasi ruang keadaan. Oke, next. Ya, proses penyelesaian masalah, eh, 4 poin penting yaitu identifikasi ruang keadaan atau state space, kemudian penentuan keadaan awal, initial state dan tujuan, goal state, kemudian aturan-aturan yang diterapkan dalam penyelesaian masalah permainan ini, dan teknik pencarian yang akan diterapkan. Oke, next. Ya, untuk identifikasi ruang keadaan dalam kasus permainan labirin ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, Dini Wulandari. Waktu dan tempat silahkan. terima kasih Mbak Nani. Untuk kasus permainan labirin, yang pertama identifikasi ruang keadaan. Dalam permainan labirin, keadaan dapat direpresentasikan sebagai pasangan koordinat X dan Y dalam matriks labirin. Aksi yang dapat diambil untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, seperti bergerak ke atas, bergerak ke bawah, bergerak ke kiri, dan bergerak ke kanan. Transisi adalah perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain yang terjadi akibat dari aksi yang diambil. Dalam labirin, transisi ini dibatasi oleh dinding yang tidak dapat dilalui. Seperti pada gambar di sebelah kanan, itu ada contoh penggunaan labirin, yaitu S sebagai start dan G-nya sebagai goal di titik 2,3. Dan untuk gambar titik itu jalur yang dapat dilalui dan pagar dinding yang tidak dapat dilalui. Next. Yang kedua, keadaan awal atau initial state. Posisi di mana pemain memulai permainan. Initial stage yang di sini adalah 0,0 atau posisi awalnya. Yang ketiga, tujuan atau goal state. Posisi di mana pemain harus mencapai tujuan untuk menyelesaikan permainan dengan jalur tercepat. Di sini goal state-nya 2,3 atau posisi tujuannya 2,3. Next. Keadaan labirin bisa digambarkan sebagai berikut seperti yang ada di layar. Keadaan awal ada di titik 0,0 dan tujuannya ada di pojok kanan bawah 2,3. Next. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana pemain dapat bergerak di dalam labirin. Gerakan valid, pemain dapat bergerak ke atas, bawah, kiri, atau kanan jika tidak ada dinding. Contoh gerakan yang valid dari posisi tertentu. Dari 0,0 ke atas 0,0 ke min 1,0 tidak valid karena keluar dari batas. Ke bawah 0,0 ke 1,0 itu valid. Yang berikutnya ke kiri dari 0,0 ke 0,-1 tidak valid karena keluar dari batas. Yang berikutnya ke kanan 0,0 ke 0,1 valid. Next.
Penghindaran dinding. Pemain tidak boleh bergerak ke posisi yang berisi dinding atau tanda pagar. Tujuannya, pemain harus mencapai posisi 2,3 untuk menyelesaikan permainan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nindita Karina. Terima kasih Mbak Dini. Representasi search tree. Representasi pohon pelacakan dimulai dari posisi awal dan akan bercabang sesuai dengan langkah yang diambil. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil dari posisi awal hingga mencapai tujuan. Posisi awal atau 0,0 ada dua jalur. 1,0 ke 2,0 adalah jalan buntu. Yang kedua, 0,1 ke 0,2 ke 1,2 ada dua jalur. Yang pertama, 2,2 ke 2,3 dan 1,3 ke 2,3. Next. Teknik pencarian. Teknik pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur dari titik awal ke titik tujuan dalam ruang keadaan adalah Breadth First Search atau BFS. Adalah teknik pencarian yang digunakan untuk menjelajahi dan mencari elemen dalam struktur data graph, seperti pohon atau jaringan. BFS bekerja dengan cara mengeksplorasi semua node atau simpul pada level yang sama sebelum berpindah ke level berikutnya. Kelebihannya, menjamin jalur yang ditemukan adalah jalur terpendek, algoritma mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangannya, memerlukan memori yang tinggi, terutama jika graf sangat besar, karena harus menyimpan semua node di level yang sedang dieksplorasi. Next. BFS menjamin jalur terpendek ke tujuan ditemukan dengan cara berikut. 1. Inisialisasi antrian kui dimulai dengan posisi awal dan posisi yang sudah dikunjungi dicatat. 2. Eksplorasi. Ambil posisi dari antrian dan periksa apakah itu tujuan. Jika tidak, eksplorasi tetangga yang valid. Ketiga, menambahkan posisi. Jika tetangga valid dan belum dikunjungi, tambahkan ke antrian dan catat hubungan atau parent. Keempat, rekonstruksi jalur. Jika tujuan ditemukan, gunakan hubungan parent untuk menambah jalur dari S ke G atau start ke goal. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erma Susanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Selanjutnya untuk contoh jalur yang mungkin menggunakan sistem teknik pencarian BFS ini, yang pertama dari titik koordinat 0,0 ke 1,0 akan bergerak ke bawah. Kemudian dari 1,0 ke 2,0 akan bergerak ke bawah lagi. Kemudian untuk 2,0 berpindah ke titik koordinat 2,1, ini tidak valid karena 2,1 adalah dinding. Kemudian selanjutnya untuk langkah yang kedua, dari titik koordinat 0 ke 0 ke 1,0 itu akan bergerak ke bawah. Dari titik koordinat 1,0 ke 1,1, ini langkah tidak valid karena 1,1 adalah dinding. Kemudian untuk langkah selanjutnya, dari titik koordinat 0 ke 0 ke 0,1, posisi start akan bergerak ke bagian kanan. Selanjutnya dari 0,1 ke 0,2 akan bergerak ke kanan lagi. Dari 0,2 ke 0,3, langkah ini tidak valid karena 0,3 adalah dinding. Next. Untuk langkah selanjutnya, dari titik koordinat 0,0 ke 0,1, posisi start akan bergerak ke bagian kanan. 0,1 ke 0,2 akan bergerak ke kanan kembali. Kemudian dari titik koordinat 0,2 ke 1,2 akan bergerak ke bawah. Dari titik 1,2 ke 2,2 bergerak ke bawah lagi. Kemudian dari titik koordinat 2,2 ke 2,3 bergerak ke kanan dan mencapai tujuan G atau goals di titik koordinat 2,3. Jadi akan ditemukanlah jalur titik koordinat untuk mencapai dari S ke G adalah di titik 0,0, 0,1, 0,2, 1,2, 2,2, dan 2,3. Next, selanjutnya, kesimpulan.
Jadi dalam presentasi ini, ruang keadaan dan teknik pencarian merupakan dua konsep fundamental dalam menyelesaikan masalah labirin. Dengan memahami bagaimana ruang keadaan dibentuk dan menerapkan teknik pencarian yang sesuai dengan kita, dapat menemukan jalur optimal dari titik awal ke titik tujuan. BFS ini adalah teknik pencarian yang efisien untuk menemukan jalur terpendek dalam labirin, dengan mempresentasikan ruang keadaan sebagai search tree. Kita dapat dengan jelas memahami bagaimana algoritma mengeksplorasi semua kemungkinan, jalur hingga menemukan tujuan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa BFS berhasil menemukan jalur yang valid dalam labirin sederhana ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator Mbak Nani. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekian pemaparan kami dalam penyelesaian masalah labirin sederhana ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan juga mohon saran dan masukan dari Bapak Muhtar Hanafi. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.